tanggal 14 Mei 2026 dan di tanggal 17 Mei 2026. Siapa sangka salah satu media internasional independen bernama The Economist baru aja ngerilis 2 artikel yang ngebahas tentang negara kita tercinta. And it's not really good thing. Alih-alih ngebahas tentang hal-hal baik yang berhubungan sama Indonesia, dalam artikel tersebut justru ngebahas tentang bagaimana potensi yang membahayakan mengintai negara kita sendiri di sektor ekonomi dan juga demokrasinya. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal bahas bareng-bareng terkait hal tersebut dan juga bagaimana diskusi orang-orang di internet karena ini rame banget. Berita pertama itu rame banget sampai ngebuat orang-orang tuh ngebuat intinya deh terkait artikel ini biar seenggaknya tuh orang-orang yang kagak tahu gitu ya, kagak bisa bahasa Inggris bisa langsung ngertiin gitu, bisa langsung ikut diskusi juga. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Kenapa orang-orang peduli banget sama artikel ini? Karena basically yang ngerilis itu The Economist. The Economist ini merupakan salah satu media internasional yang kredibilitasnya tuh katanya ya sangat amat dilirik sama investor-investor luar negeri. Jadi kalau misalnya pada akhirnya ada artikel yang kurang baik rilis di The Economist, otomatis ini mungkin bakal sangat amat mempengaruhi opini-opini investor luar negeri yang ingin berinvestasi ke negara tertentu. Dan kebetulan ya banyak banget artikel baru-baru ini ya di awal bulan Mei sampai sekarang tanggal 17 Mei itu sering banget ngebahas tentang Indonesia. Ya, setelah gua kulik ternyata The Economist ini sempat punya beef juga sama Menteri Keuangan kita itu Pak Purbaya. Ingat di beberapa minggu yang lalu Pak Purbaya sempat ngomongin sesuatu yang berhubungan sama The Economist ya, bahkan ngatain kalau misalnya The Economist itu nggak yang terlalu pinter gitu ya gara-gara ngebahas tentang bagaimana kebijakannya beliau. Klipnya lu bisa lihat di priangan.com atau kalau misalnya pengen lihat doxlinya lu bisa pergi aja ke merdeka.com dengan judul Purbaya belak-belakan dituduh habiskan uang negara 200 triliun ternyata tak sepintar bla 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 segala macam. Ini waktu di acara pertemuan Kadin Indonesia atau ya pengusaha-pengusaha Indonesia gitu ya. Basically Pak Purbaya ngomong kayak gini. Kalau Anda baca The Economist yang hari ini, yang terakhir, ada tuh tulisan yang bilang Indonesia raise its rainy day pot. Dia bilang di The Economist itu, saya ngabisin uang yang disimpan untuk keadaan susah sebesar 200 triliun. Padahal kan uangnya nggak habis, uangnya cuma saya pindahin aja. Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata nggak sepinter gua. Ya, jadi basically apa yang dikritik sama The Economist, ini lu bisa lihat artikelnya dengan judul Indonesian Rates Its Rainy Day Pot. Artikel yang ngebahas tentang kebijakannya Pak Purbaya memindahkan uang 200 triliun dari BI atau Bank Indonesia ke beberapa bank-bank BUMN gitu ya. Terus lu kalau misalnya memang pengen tahu artikel versi lokal lu bisa pergi aja ke IDN Times dengan judul Purbaya balas The Economist soal 200 triliun. Dasar majalah bego ya. Ini tadi lu denger baru sepenggal doang gitu. Kalau misalnya lu lanjutin, beliau emang benar ngomong kayak gitu. Jadi gini, kalau saya aktifkan, ini kalau Anda baca yang hari ini, Pak Tantoy baca betul deh, dibilang saya salah, saya ini, gue bilang dasar majalah bego. Oh iya dong, kan dia banyak ekonominya kan harusnya. Ternyata emang dugaan saya betul, dia nggak sebentar saya. Ya, ada tambahan konteks gitu ya dari priangan.com. Nanti The Economist merupakan media massa asal Inggris yang sudah berusia 182 tahun dan hingga sekarang masih eksis. Kali pertama terbit pada 2 September 1823. Media ini diantaranya fokus pada isu ekonomi, keuangan, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini kita sekarang lagi ngomongin soal perdebatan dan juga perseteruan antara media internasional yang udah berdiri 100 tahun yang lalu gitu ya sama menteri. Ini bukan perdebatan antar akun Twitter ya yang kagak ngaruh apa-apa. Ini perdebatan antara menteri kita lawan ya media massa internasional gitu ya yang mungkin bakal sering banget dilirik sama investor luar negeri yang mana ini pasti bakal berpengaruh gitu hasil akhir perdebatannya ya. Dan permasalahan tentang kebijakannya Pak Purbaya yang mindahin uang 200 triliun itu sebenarnya nggak cuma dikritik sama media internasional kayak misalnya Ekonomis aja, bahkan ya ahli-ahli dari negara kita sendiri juga itu sempat ngekritik gitu. Lu bisa lihat sendiri dari artikel ini. Ini lengkap banget konteksnya ya gitu ya. Alasan kenapa Pak Purbaya bilang ada Ekonomis itu bego. Jadi kita bakal baca dulu ya biar seenggaknya ngerti sedikit.
Menteri Keuangan angkat bicara menanggapi berbagai kritik atas kebijakannya memindahkan dana negara sebesar 2 triliun ke perbankan. Ini berbagai kritik ya. Jadi lu bisa tahu kalau misalnya gak cuma dari satu pihak dong yang kritik. Dia menegaskan langkah tersebut bukanlah kebijakan yang baru atau kebetulan, melainkan sebuah strategi yang sudah direncanakan by design dan didasari oleh pengalaman yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Purbaya mengatakan meski dia terlihat pintar saat menerapkan langkah tersebut, sebenarnya kebijakan tersebut pernah dilakukan sebelumnya. Dia menyebut saat itu para pelaksana kebijakan tidak memahami sepenuhnya konteks langkah tersebut dan hanya menjalankan perintah. Ya bahkan ya mungkin beberapa pihak-pihak dari bank-bank BUMN pun itu sempat mempertanyakan kebijakannya. Ya beliau bilang kita jalankan langkah itu karena kita sudah punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya kelihatannya pintar pada enggak. Udah dikerjain tapi emang gua sih yang nyuruh. Katanya Pak Purbaya pada pembukaan Rapimnas ya. Terus kemudian Pak Purbaya menjelaskan dia menghadapi tuduhan dari banyak pihak yang menudingnya telah menghabiskan uang pemerintah sebanyak 200 triliun melalui kebijakan tersebut. Nah pembelaannya Pak Purbaya kan bilang tadi tuh kalau misalnya itu nggak ngabisin, itu cuma mindahin uang dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN gitu ya. Dengan kalau nggak salah tuh bentuk deposito gitu. Namun dia mengklarifikasi tindakan yang dia lakukan sebenarnya adalah memindahkan uang kas pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank komersil milik negara alias BUMN. Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito, nah ini, atau tabungan, yang berarti status kepemilikan uang tersebut masih sepenuhnya milik pemerintah. Purbaya menekan uang tersebut tetap utuh, ya, tapi dibagi-bagi katanya. Uangnya masih uang saya, jadi ini balik, ekonomi recover, uang gue masih utuh, pinter juga saya katanya, anjay. Begitulah pernyataan Pak Purbaya. Nah pernyataannya juga kebijakan ini akhirnya dibuatin artikel sama The Economist ya dengan judul Indonesian Rates It's Rainy Day Pot. Percis banget seperti apa yang kita udah dengar bareng-bareng gitu ya, pernyataan beliau yang bilang The Economist itu kurang pinter ya di acara Kadin beberapa bulan yang lalu. Nah basically media ini menganggap kalau misalkan kebijakan Pak Purbaya itu justru membahayakan negara. Soalnya memindahkan uang bukan berarti uangnya bakal tetap ada. Justru kalau uangnya dipindah untuk tujuan lain, itu dapat beresiko kalau misalnya uangnya bakal berkurang. Begitulah. Nah tapi Pak Purbaya sendiri itu ngerasa terkejut ya setelah dibahas karena kebijakan yang dianggap sederhana itu tidak dipahamin dengan baik katanya sama pihak dalam negeri dan juga oleh media internasional. Pak Purbaya masih menganggap kalau misalnya uangnya tetap ada, cuman pindah tangan doang. Tapi ya para ahli ekonom gitu entah itu di dalam negeri dan juga media internasional menganggap kalau misalkan justru itu bisa membahayakan karena uangnya nggak yang pindah tangan doang tapi juga dikelola dan mungkin berpotensi bakal berkurang kalau misalnya kagak ada pengawasan yang pasti. Begitulah kira-kira. Nah kenapa gue ngebahas ini? Karena kata anak-anak Twitter pembahasan yang baru ini terjadi di bulan Mei 2026 di mana ada 2 artikel sekaligus gitu ya yang dirilis sama The Economist. Ini mungkin ya merupakan respon balik atas pernyataannya Pak Purbaya beberapa bulan yang lalu yang bilang kalau misalnya The Economist kurang pinter. Akhirnya dibalas lagi dengan 2 artikel ini yang bilang kalau misalkan Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, begitulah kira-kira. Nah sebenarnya alasan itu cuma alasan bego doang sih. Pasti ada alasan lain gitu yang pada akhirnya ngebuat The Economist ngebuatin artikel seperti ini. Ya mereka nggak akan ngebuat artikel atas dasar sakit hati gitu, jelas. Karena ini media independen juga udah berdiri dari lama banget, ya nggak sih? Ya kali dia buat artikel cuman gara-gara itu doang gitu loh. Nah inti dari berita ini ngasih tahu kalau misalkan demokrasi negara kita kurang baik-baik aja di tangan Pak Prabowo. Karena yang pertama itu oposisinya kerasa nggak ada sama sekali. Gak ada kekuatan parlemen gitu ya, cuma sekedar formalitas gitu ya, paling orang-orang marah-marah di internet doang gitu loh. Terus kemudian medianya katanya itu cuma sekedar panjang tangan dari ya istana kepresiden atau pemerintahan doang gitu loh. Sementara ekonominya dianggap tidak baik-baik aja di tangan Pak Prabowo karena banyak banget program-program yang dipaksakan padahal ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Begitulah kira-kira. Yang ngebuat artikel ini semakin rame banget di-share sama orang-orang karena mereka berani banget nyebut ya beberapa tokoh-tokoh pemerintahan kita yang sekarang sebagai seseorang yang apa-apa gitu dengan brutal banget gitu loh analoginya. Kayak misalnya Pak Prabowo nih di captionnya bilang too spendthrift atau terlalu boros dan juga terlalu authoritarian atau terlalu otoriter. Kalau nggak salah tuh Pak Prabowo juga disebut di artikelnya dengan bilang kalau misalkan dia itu menteri yang emang kagak yang terlalu ngerti dan kagak yang terlalu tahu gitu, buset. Makanya ini rame banget artikelnya. Jadi gue nggak aneh kalau misalnya pada akhirnya ini bakal diblok ya sama Komdis. Karena terlalu berbahaya gitu loh kalau misalnya dilihat sama semua masyarakat Indonesia. Nah yang masalahnya adalah ini tuh akan lebih berbahaya lagi kalau misalnya dilihat sama orang-orang yang punya bisnis gitu loh. Ngelihat negara kita yang pemerintahan dan juga kepalanya seperti ini gitu ya, jadi makin ogah-ogahan gitu loh untuk nimbrung buat bikin investasi. Nah ini juga yang dikhawatirkan sama orang-orang di Twitter
Kalau misalnya memang pengen tahu informasi lebih lengkapnya silakan langsung aja pergi ke websitenya. Tapi gue rasa ini juga berbayar kalau nggak salah. Lu kalau misalnya memang pengen baca ini secara gratis tinggal login aja pakai akun Gmail. Cuman boleh sehari sekali gitu. Nah kalau misalnya emang pengen tahu yang lebih compactnya lagi, lu bisa cek aja di Twitter, banyak banget akun-akun yang emang langsung nyimpulin apa yang dibuat sama artikel ini. Jadi basically katanya Pak Prabowo dibilang terlalu boros dan terlalu otoriter sehingga membahayakan stabilitas ekonomi dan demokrasi Indonesia. Pak Prabowo punya sifat merkurial atau mudah berubah-ubah, kadang terlihat ramah dan menerima kritik tapi sering marah-marah dan menuduh kekuatan asing mendanai LSM untuk mengganggu stabilitas. Nah, menariknya di sini. Mungkin ketika media internasional atau media antek-antek asing ini buat artikel gitu ya, udah ada tuh briefnya buat yang mendukung pemerintah gitu ya, atau emang yang masih sampai sekarang tuh percaya sama pemerintah dengan bilang kayak oh ini mah cuma antek-antek asing doang gitu. Nah menariknya adalah kalau misalnya lihat dari siapa yang punya The Economist, itu adalah Rothschild Families. Dan kalau misalnya lu search Rothschild Families gitu ya di Google, lu bakal menemukan sebuah berita yang bilang kalau misalnya sosok Ned Rothschild, konglomerat asal Inggris, sahabat Prabowo yang bangun pabrik di Batam. Jadi mau dibilang antek-antek asing tapi deket sama presiden gimana gitu ya. Kan unik juga gitu loh secara dramanya. Masa ekonomi program-program populis yang sangat mahal, terutama akan bergizi gratis, menekan anggaran negara, melemahkan rupiah dan mengancam stabilitas makroekonomi. Ya, ini berdasarkan ahli ekonomi dari The Economist. Masa demokrasi, tendensi sentralisasi kekuasaan, pembungkaman kritik dan gaya kepemimpinan yang semakin otoriter. Latar belakang Prabowo mantan jenderal yang punya masa lalu tugis atau kasar, kini berubah image jadi kakek penyayang kucing, tapi watak aslinya masih muncul dan mengkhawatirkan sekutu sendiri. Dan yang terakhir, inti kritik dari ekonomis, Prabowo sedang membawa Indonesia ke jalur berbahaya dengan kombinasi pengeluaran berlebihan plus gaya kepemimpinan yang kurang demokratis. Jadi begitulah intisari yang disimpulkan sama Career Fest terkait artikel The Economist. Masih banyak sebenarnya yang menarik gitu. Banyak banget juga yang langsung nyimpulin gitu apa yang terjadi. Ya, apa yang ditulis sama The Economist. Bang Ahmad Arif bilang kalau yang nulis orang Indonesia bakal dicap antek asing nih. Nah sekarang yang nulis dari luar beneran, artinya mata dunia semakin terbuka tentang situasi Indonesia. Dan bukan sekedar orang luar doang gitu. Ini orang luar yang berhubungan juga sama Indonesia gitu loh coy. Dan ini bukan hanya media barat, sebelumnya Kamar Dagang Cina juga komplain tentang situasi Indonesia. Apa masih akan menggunakan narasi anti asing untuk delegitimasi kritik dan masukan? Khawatir rupiah bakal terus nyungsep. Terus kali juga bilang Prabowo sebenarnya is too spendthrift and authoritarian is eroding its finance and its democracy. Atogis general temperament is so mercurial. Whatever Mr. Prabowo intention danger loom. Pedas banget ya. Yes. Bahkan udah ada yang buatin meme kayak gini. Survey minister trying to make it. Damn. Gue sekarang ada dalam zaman dimana Indonesia semakin kayak Amerika anjir. Bedanya emang kalau misalnya Amerika parlemennya tetap balance gitu ya, tapi di sini nggak ada posisi. Wah itu mungkin bisa gue sampaikan terkait drama yang terjadi antara The Economist versus pemerintahan yang sekarang. Gue masih berharap semoga pemerintah yang sekarang itu bisa memperbaiki kinerjanya gitu ya, sesuai sama apa yang udah dikritik sama orang-orang gitu. Meskipun mungkin mereka banyak yang menganggap kalau misalkan ini Indonesia masih baik-baik aja, tapi ya warning kalau misalkan kagak digubris gitu ya, kalau misalkan kagak ditanggapi dengan serius, gue rasa ya lo jual menjalak gitu ya, negara kita mungkin bakal menjadi kayak negara-negara yang ada di film-film science fiction gitu. Kagak mau ngedengar ahli-ahli terus habis itu pada akhirnya ya menjadi negara pertama yang hancur gitu ya. Semoga enggak ada yang mau negara hancur, anjir sumpah dah. Ya semoga Indonesia masih baik-baik aja, Indonesia masih bisa bertahan di pemerintahan yang sekarang gitu ya. Bismillah ya. Pokoknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari gue undur diri. Sampai jumpa lagi nanti the next video ngopi. Sampai jumpa.